Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihda Najwa Hidayah dari kelas 10 MIPA 4 nomor absen 12. Di sini saya akan mempresentasikan laporan penelitian sosiologi saya yang berjudul hubungan cara belajar siswa dengan pembelajaran daring siswa SMA Negeri 8 Malang dengan studi kasus terhadap siswa kelas 10 di SMA Negeri 8 Malang. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Istilah pembelajaran daring dan luring muncul sebagai salah satu bentuk pola pembelajaran di era teknologi informasi seperti sekarang ini. Daring merupakan singkatan dari dalam jaringan, sebagai pengganti kata online yang sering kita gunakan dalam kaitannya dengan teknologi internet. Daring adalah terjemahan dari istilah online yang bermakna tersambung ke dalam jaringan. Pembelajaran daring artinya adalah pembelajaran yang dilakukan secara online, menggunakan aplikasi pembelajaran maupun jejaring sosial. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang dilakukan tanpa melakukan tatap muka, tetapi melalui platform yang telah tersedia. Segala bentuk materi pembelajaran didistribusikan secara online. Komunikasi juga dilakukan secara online, dan tes juga dilaksanakan secara online. Sistem pembelajaran melalui daring ini dibantu dengan beberapa aplikasi seperti Google Classroom, Google Meet, Edmodo, dan Zoom. Selama pelaksanaan model daring, peserta didik memiliki keleluasan waktu untuk belajar. Peserta didik dapat belajar kapanpun dan dimanapun, tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Peserta didik dapat berinteraksi dengan guru pada waktu yang bersamaan, seperti menggunakan video call atau live chat. Pembelajaran daring dapat disediakan secara elektronik menggunakan forum atau message. Beberapa cara belajar yang dapat digunakan oleh siswa seperti menonton video materi melalui YouTube, TV, aplikasi belajar seperti Ruang Guru, Zenius, mendengarkan penjelasan guru melalui aplikasi video conference seperti Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, atau melalui web e-learning yang disediakan oleh sekolah. Dari latar belakang di atas, maka peneliti mengambil judul penelitian hubungan cara belajar siswa dengan pembelajaran daring. Studi kasus terhadap siswa kelas 10 di SMA Negeri 8 Malang. Rumusan masalah. Apakah dengan cara belajar seperti itu dapat membantu dalam memahami materi? Yang kedua, apa saja cara belajar yang dilakukan siswa saat pembelajaran daring? Tujuan dan manfaat. Tujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa saat pembelajaran daring. Yang kedua, untuk mengetahui hubungan cara belajar siswa dengan pembelajaran daring. Manfaat teoritis meningkatkan pengetahuan peneliti tentang bagaimana cara belajar siswa terhadap pembelajaran daring di SMA Negeri 8 Malang. Manfaat praktis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan untuk pihak SMA Negeri 8 Malang agar dapat mencari solusi terbaik bagi pembelajaran daring ini. Bab 3. Landasan teori. Teknologi informasi. Teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu Anda bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Dalam Hack and Can tahun 1996 yang dikutip dari link berikut. Menurut Martin, teknologi informasi adalah teknologi yang tidak hanya pada teknologi komputer, perangkat keras, dan perangkat lunak yang akan digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan mencangkup teknologi komunikasi untuk mengirim dan menyebarluaskan informasi. Pembelajaran daring. Beberapa pemerintah daerah memutuskan menerapkan kebijakan untuk meliburkan siswa dan mulai menerapkan metode belajar dengan sistem daring dalam jaringan atau online. Istilah pembelajaran daring dan luring muncul sebagai salah satu bentuk pola pembelajaran di era teknologi informasi seperti sekarang ini. Teknologi daring merupakan singkatan dari dalam jaringan, sebagai pengganti kata online yang sering kita gunakan dalam kaitannya dengan teknologi internet. Daring adalah terjemahan dari istilah online yang bermakna tersambung ke dalam jaringan internet.
Pembelajaran daring artinya adalah pembelajaran yang dilakukan secara online, menggunakan aplikasi pembelajaran maupun jejaring sosial. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang dilakukan tanpa melakukan tatap muka, tetapi melalui platform yang telah tersedia. Segala bentuk materi pembelajaran didistribusikan secara online. Komunikasi juga dilakukan secara online, dan tes juga dilaksanakan secara online. Sistem pembelajaran materi daring ini dibantu dengan beberapa aplikasi seperti Google Classroom, Google Meet, Edmodo, dan Zoom. Bab 3. Metodologi penelitian. Desain penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat pengaruh berganda, yaitu untuk mengetahui adanya pengaruh dari dua variabel independen terhadap satu variabel dependen. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa-siswi kelas 10 SMA Negeri 8 Malang. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode dokumentasi yang digunakan untuk mengumpulkan data cara belajar siswa, yaitu dengan melihat data hasil angket atau kuesioner penelitian. Pada penelitian ini, pengumpulan data juga dilakukan dengan menggunakan kuesioner, di mana yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner cara belajar siswa saat pembelajaran daring. Kuesioner tersebut berisi identitas subjek yang terdiri dari nama, kelas, jenis kelamin, usia subjek, dan tanggal pengisian kuesioner tersebut. Selain itu, kuesioner tersebut juga berisi pertanyaan tentang cara belajar siswa saat pembelajaran daring. Cara belajar siswa saat pembelajaran daring ini berdasarkan aspek-aspek teknologi dan media komunikasi di pembelajaran daring, yaitu Zoom, Google Meet, Google Classroom, dan lainnya. Lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 8 Malang, Jalan Veteran nomor 37, Kota Malang. Waktu penelitian ini akan dilakukan kurang lebih selama 1 bulan, yaitu akhir bulan Februari 2021. Desain penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif, yaitu memberikan keuntungan pada kecepatan pengumpulan data. Hal ini dimanfaatkan peneliti agar dapat berfokus melaksanakannya dalam waktu yang seefisien mungkin. Populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang menjadi kuantitas atau karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Populasi menggambarkan sebagai karakteristik subjek penelitian untuk kemudian menentukan pengambilan sampel. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka penentuan populasi dalam penelitian ini adalah siswa-siswi kelas 10 SMA Negeri 8 Malang. Siswa-siswi kelas 10 SMA Negeri 8 Malang tersebut menjadi populasi dalam penelitian ini, namun tidak akan dibagi semuanya. Dalam penelitian ini mengingat minimnya waktu dan biaya peneliti, oleh karena itu digunakan teknik sampling yang sesuai dengan kemampuan peneliti. Sampel adalah bagian dari populasi yang diharapkan mampu mewakili populasi dalam penelitian. Dalam penyusunan sampel, perlu disusun kerangka sampling, yaitu daftar dari semua unsur yang sampling dalam populasi sampling. Teknik penelitian ini dimaksudkan agar peneliti lebih mudah dalam mengumpulkan data. Data tersebut diperbolehkan untuk digunakan sebagai refleksi keadaan populasi secara keseluruhan. Teknik pengambilan sampling pada penelitian ini adalah menggunakan simple random sampling. Teknik sampling ini dipandang peneliti dapat mempermudah pemilihan sampel secara acak, namun atas dasar acuan tertentu. Acuan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan memilih secara acak dari daftar populasi yang diteliti, yakni siswa-siswi kelas 10 SMA Negeri 8 Malang. Teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat pengaruh berganda, yaitu untuk mengetahui adanya pengaruh dari dua variabel independen terhadap satu variabel dependen. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa-siswi kelas 10 SMA Negeri 8 Malang. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode dokumentasi yang digunakan untuk mengumpulkan data cara belajar siswa saat pembelajaran daring, yaitu dengan membagi angket kuesioner kepada siswa kelas 10 SMA Negeri 8 Malang. Pada penelitian ini menggunakan data juga
dilakukan dengan menggunakan angket kuesioner, di mana yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner cara belajar siswa saat pembelajaran daring. Angket kuesioner tersebut berisi identitas subjek yang terdiri dari nama, kelas, jenis kelamin, dan tanggal pengisian kuesioner tersebut. Karena banyaknya responden dalam penelitian ini, maka angket yang digunakan adalah angket tertutup, sehingga responden hanya memilih jawaban yang telah disediakan. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah salah satu alat fasilitas yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar angket kuesioner. Lembar angket kuesioner adalah lembar angket kepada subjek atau responden sesuai dengan tujuan penelitian. Tujuan dari pembuatan kuesioner ini adalah untuk memperoleh informasi yang relevan dengan reliabilitas dan validitas setinggi mungkin, serta memperoleh informasi yang relevan. Bentuk item kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner tertutup, di mana pertanyaan yang dicantumkan telah disesuaikan oleh peneliti. Alternatif jawaban yang disediakan bergantung kepada pemilihan peneliti sehingga responden hanya bisa memilih jawaban yang mendekati pilihan yang tepat dengan yang dialaminya. Kuesioner penelitian tertutup memiliki prinsip yang efektif jika dilihat dari sudut pandang peneliti sehingga jawaban responden dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Teknik analisis data. Dalam penelitian kuantitatif, kegiatan analisis data terbagi menjadi dua, yakni kegiatan mendeskripsikan data dan melakukan uji statistik inferensi. Kegiatan mendeskripsikan data adalah menggambarkan data yang ada guna memperoleh bentuk nyata dari responden, sehingga lebih mudah dimengerti peneliti atau orang lain yang tertarik dengan hasil penelitian. Kegiatan mendeskripsikan data dapat dilakukan dengan pengukuran statistik deskriptif. Bab 4 hasil penelitian. 4.1 Tingkat pemahaman materi siswa pada pembelajaran daring. Dalam taksonomi Bloom, pemahaman adalah kesanggupan memahami setingkat lebih tinggi dari pengetahuan. Namun tidaklah berarti bahwa pengetahuan tidak dipertanyakan, sebab untuk dapat memahami perlu terlebih dahulu mengetahui untuk mengenal. Pemahaman materi pengajaran berarti suatu proses atau cara memahami materi pengajaran supaya paham dan mengetahui banyak hal yang hasilnya dapat diukur dengan tes. Berikut adalah diagram lingkaran dan tabel dari hasil penelitian saya. Dari penelitian yang saya peroleh dari lapangan, menunjukkan bahwa tingkat pemahaman siswa pada pembelajaran daring tergolong rendah. Karena dari 22 siswa, 1 siswa dapat memahami materi pembelajaran, 5 siswa dengan pilihan sering, 14 siswa terkadang memahami dan terkadang tidak memahami, dan 2 orang siswa tidak dapat memahami materi pembelajaran. Dapat dilihat dari tabel dan diagram di atas. Jadi dapat disimpulkan bahwa 4,54% siswa dapat memahami, 9,09% siswa tidak dapat memahami, 22,72% dengan pilihan sering, dan 63,63% siswa terkadang dapat memahami dan terkadang tidak dapat memahami atau kadang-kadang. 4.2 Cara belajar yang dilakukan siswa saat pembelajaran daring. Menurut Slameto tahun 2010, belajar adalah salah satu proses usaha yang dilakukan seorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.
Cara belajar adalah perilaku individu siswa yang lebih khusus berkaitan dengan usaha yang sedang atau sudah bisa dilakukan oleh siswa untuk memperoleh ilmu pengetahuannya. Banyak sekali cara belajar yang dilakukan siswa saat pembelajaran daring. Dari data penelitian yang saya peroleh dari lapangan, menunjukkan bahwa siswa lebih sering menggunakan 3 cara belajar, yaitu yang pertama membaca materi dengan guru, 15 siswa dengan pilihan ya, 7 siswa dengan pilihan sering. Yang kedua dengan mencari materi di internet. 9 siswa dengan pilihan ya, 12 siswa dengan pilihan sering, dan 1 orang siswa dengan pilihan kadang-kadang. Yang ketiga, melihat materi di YouTube. 8 siswa dengan pilihan ya, 5 siswa dengan pilihan sering, dan 9 siswa dengan pilihan kadang-kadang. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa membaca materi yang diberikan oleh guru dengan pilihan ya sebanyak 68,18%, dengan pilihan sering 31,81%. Yang kedua, dengan mencari materi di internet dengan pilihan ya 40,90%, pilihan sering 54,54%, dan pilihan kadang-kadang 4,54%. Yang ketiga, dengan melihat materi di YouTube dengan pilihan ya 36,36%, sering 22,72%, dan kadang-kadang 40,90%. Bab 5. 5.1 Kesimpulan. Dari data penelitian yang sudah saya kumpulkan, memperoleh kesimpulan bahwa hubungan cara belajar dengan pembelajaran daring termasuk tinggi. Mulai dari penyampaian materi yang kurang baik, kendala-kendala pada saat pembelajaran, tingkat pemahaman siswa, dan keefisien pemilihan Google Meet, Zoom, YouTube, Google Classroom, buku pembelajaran sekolah sebagai media pembelajaran daring. Dari hasil penelitian dikemukakan juga bahwa kategorinya sangat tinggi sebagai berikut. Saran. Berdasarkan saran yang saya ajukan, yaitu materi dapat mudah dipahami oleh siswa dengan cara belajar yang pertama. Membaca materi dari guru, 68% responden atau 15 siswa dengan pilihan ya, sedangkan 32 atau 7 siswa dengan pilihan sering. Yang kedua, menggunakan materi di internet, 41% atau 9 siswa dengan pilihan ya, 54% atau 12 orang dengan pilihan sering, dan 5% atau 1% siswa dengan pilihan kadang-kadang. Yang ketiga, dengan melihat materi di YouTube, 36 atau 8 siswa dengan pilihan ya, 23 atau 5 siswa dengan pilihan sering, dan 41% atau 9 siswa dengan pilihan kadang-kadang. Dari data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa siswa dapat mudah memahami pembelajaran menggunakan cara belajar di atas. Untuk itu, saya sarankan untuk menggunakan cara belajar di atas agar siswa dapat dengan mudah memahami materi yang akan dipelajari. Berikut lampiran yang saya gunakan dalam angket. Berikut data hasil angket. Berikut tabulasi data ya dari hasil angket yang sudah saya kumpulkan. Dan yang terakhir daftar pustaka. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.